Oke, baik. Selamat siang untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, topik kita pada hari ini adalah tentang evaluasi pembelajaran. Dan seperti biasa dibawakan oleh saya Deborah Pusmauli R. Siombing dengan nomor mahasiswa 210504401. Nah, apa itu pengertian evaluasi pembelajaran? Nah, sekarang kita mengerti dulu apa itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses. Nah, intinya proses ya. Atau bisa juga dia sebuah kegiatan. Namun dia juga bisa sebagai proses karena ada saling keterkaitan. Nah, keterkaitan dari mana? Dari proses pengumpulannya dulu. Pengumpulan, setelah dikumpulkan, dianalisis, dan disajikanlah menjadi sebuah informasi atau data. Nah, informasi atau data tadi yang telah kita peroleh dari hasil pengumpulan analisis itu kita tetapkan sebagai nanti pengukuran. Nanti dia misalkan sebagai ukuran sampai di mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan atau kita tetapkan. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini seringkali juga setiap kita menyusun rancangan proses pembelajaran, di sana juga akan selalu ada kata tujuan pembelajaran. Nah, seperti apa itu evaluasi? Yang pertama di sana evaluasi bersifat komprehensif yang dimana dalamnya terdapat pengukuran. Berikutnya adalah tes adalah suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Nah, tes ini bisa kita lakukan setiap kita melaksanakan proses pembelajaran. Tes itu akan selalu kita lakukan. Baik itu mungkin pertanyaan setiap akhir pembelajaran, bisa juga nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 pertanyaan saja bisa. Supaya kita tahu apakah siswa kita itu sudah mengerti atau belum. Nah, kalau tadi ada siswa kita yang sudah mengerti, kita bisa mengetahui sampai berarti dia sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Namun kalau ada dari siswa kita yang belum mengetahui atau belum mampu, kita bisa mengulanginya atau menanyakan lebih lagi di materi mana tadi yang tidak dia mengerti. Nah, tes itu akan selalu kita lakukan ya. Yang berikutnya adalah pengukurannya lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif. Jadi pengukuran evaluasi pembelajaran itu biasanya adalah berupa angka-angka. Nah, angka-angka tadilah yang kita ketahui sebagai kemajuan belajar dari siswa yang kita ajari. Dan yang berikutnya adalah evaluasi bersifat kualitatif. Nah, dikatakan bersifat kualitatif bahwa evaluasi itu dengan atau tidaknya evaluasi kita bisa membuat keputusan apakah kita masih lanjut ke materi atau kita mengulang lagi materi yang sebelumnya, atau bisa saja di bagian materi mana yang harus kita ulangi. Sudah mengerti ya sampai di sini? Yang berikutnya, nah, yang lanjutnya adalah apa itu fungsi evaluasi pembelajaran? Nah, fungsi ini ada, kalau kita perhatikan di PowerPoint yang saya bagi ini ada 4. Yang pertama adalah evaluasi itu berfungsi sebagai formatif. Artinya dengan adanya evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada kita sebagai pendidik sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar, dan bisa juga mengadakan program remedial bagi siswa kita tadi yang tidak mampu. Nah, yang berikutnya adalah fungsi sumatif. Nah, evaluasi ini dikatakan sebagai fungsi sumatif adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan, dan juga kenaikan kelas bahkan kelulusan dari siswa yang kita ajari. Dan bisa juga dia sebagai meningkatkan motivasi belajar. Yang berikutnya adalah evaluasi itu berfungsi sebagai fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui latar belakang siswa kita baik dari psikologis, fisik, dan lingkungan, mengapa dia mengalami kesulitan belajar.
Yang berikutnya adalah fungsi seleksi dan penempatan. Hasil evaluasi tadi yang kita lakukan itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi atau menempatkan siswa tersebut berdasarkan minat dan kemampuan. Oke, berikutnya kita mempelajari apa yang menjadi tujuan dari evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama di sana adalah untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar yang telah kita lakukan. Yang berikutnya adalah tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Dan selanjutnya untuk supaya kita mengetahui apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa kita dalam ketika mempelajari atau proses kegiatan belajar yang kita lakukan, agar kita nanti setelah kita mengetahui kesulitan yang dihadapi, kita bisa mencari solusinya, apa yang kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Yang berikutnya adalah untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti yang tadi, fungsi dari evaluasi pembelajaran itu di mana yang tadi katanya untuk penempatan. Nah, jadi apalagi di program kurikulum Merdeka pada saat ini kita sudah bisa berdasarkan nilai atau ketercapaian pembelajaran tadi, kita dapat menempatkan siswa tersebut di bidang bakat yang mana, atau bisa juga seperti di sekolah-sekolah lain ditetapkannya contoh kelas-kelas unggulan. Nah, di sana mengapa dikumpulkan dia kelas unggulan? Karena tadi dikumpulkan mereka yang memiliki nilai lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Oke, berikutnya apa yang menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini? Ada 3. Menurut Benjamin Bloom, ini seringnya kita dengar bahkan di buku evaluasi pembelajaran. Nah, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini dalam domain hasil belajar ada 3. Yang pertama kognitif, meliputi dia pengetahuan, komprehensif, aplikasi, analisis, sintesis, evaluation. Yang berikutnya afektif, meliputi receiving, responding, following, organization. Dan yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Jika ingin mempelajari untuk mahasiswa juga yang semester 5, kita sudah belajar ini di proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Ada 3. Yang pertama dia ruang lingkupnya program pembelajaran. Nah, program pembelajaran ini bagi guru terdiri dari bagaimana kita menguasai kompetensi dasar, materi yang kita ajari, apa metode yang kita lakukan, dan media apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi tadi yang kita pilih. Berikutnya sumber belajar meliputi buku atau mungkin saja dia artikel yang bisa mendukung materi yang kita sampaikan. Berikutnya lingkungan belajar dan penilaian proses dan hasil belajar. Itu masuk ke dalam program pembelajaran, atau bisa jadi dikatakan juga sebagai rencana ya. Berikutnya adalah proses pelaksanaan. Nah, dalam proses pelaksanaan ini ada 2 yang berperan, yaitu di sana adalah guru dan juga peserta didik. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini bisa juga dia dalam jangka pendek sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah sesuai dengan target setiap bidang studi atau mata pelajaran yang kita tetapkan, dan jangka panjang setelah anak didik kita tadi itu terjun ke masyarakat. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana proses pengembangan alat evaluasi pembelajaran ini? Kita masuk ke proses. Nah, proses, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama di sini
jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, pengambilan sampel perilaku yang akan diukur. Yang ketiga, pemilihan jenis tipe alat evaluasi yang digunakan. Yang keempat, aspek yang akan diuji. Yang kelima, format butir soal. Yang keenam, jumlah butir soal. Dan yang ketujuh adalah distribusi tingkat kesukaran soal. Nah, dalam menentukan bentuk alat evaluasi yang akan kita gunakan, perlu kita pertimbangkan hal-hal berikut. Nah, yang pertama adalah karakteristik kompetensi mata pelajaran yang akan diujikan. Yang kedua, tujuan khusus pembelajaran yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, tipe informasi yang dibutuhkan dari tujuan evaluasi. Yang keempat, usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang akan mengikuti tes. Dan yang terakhir adalah besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengembangan evaluasi ini adalah yang pertama, kita tentukan dulu apa tujuan yang akan kita lakukan atau kita ambil dari pengembangan evaluasi ini. Yang berikutnya adalah setelah kita tentukan tujuan, kita identifikasi kompetensi-kompetensi apa saja akan kita ukur dalam pelaksanaan evaluasi ini. Yang ketiga adalah membuat tabel spesifikasi. Yang keempat adalah menulis alat evaluasi. Yang kelima adalah melaksanakan evaluasi. Nah, dan yang keenam, setelah kita laksanakan evaluasi, kita periksa. Oke, setelah kita periksa, ada langkah yang berikutnya adalah pengolahan dan penafsiran. Nah, disinilah setelah kita kita laksanakan evaluasi, kita periksa, kita olahlah dia dan kita ambil keputusan. Nah, bagaimana hasil dari evaluasi tadi? Apakah kita harus maju atau harus remedial atau apa? Dan yang terakhir kita masuk ke penggunaan hasil evaluasi tadi kita gunakan untuk apa? Nah, contoh kalau dalam sekolah tertentu ya seperti SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga selalu kita melaksanakan ujian mid semester. Atau bisa juga kalau di sekolah setelah kita melaksanakan ujian semester, nanti hasil evaluasi yang kita laksanakan pada ujian tengah semester ini kita masukkan atau kita gunakan dia ke laporan mid semester siswa. Setiap 3 bulan itu mungkin ada aja sekolah yang menerapkan itu pembagian rapot. Nah, itulah dia gunanya, itulah dia langkah-langkah pengembangan evaluasi tadi. Yang berikutnya kita masuk ke jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini menurut fungsinya ada 4. Yang pertama dia jenis evaluasi formatif, yaitu menekankan pada upaya proses perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi sumatif, menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai atau kelulusan siswa. Yang berikutnya adalah evaluasi diagnostik, yaitu menekankan pada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Yang terakhir adalah evaluasi penempatan, menekankan pada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Nah, inilah dia ya jenis evaluasi menurut fungsinya. Nah, ada juga jenis evaluasi menurut cara. Nah, ada juga dia terbagi 2. Ini tadi terbagi 4 menurut fungsinya. Kalau dia menurut caranya hanya ada 2, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Nah, penilaian kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Biasanya ini dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini sering kita lihat bahkan di rapot kita sendiri. Ini itulah namanya evaluasi kuantitatif. Yang berikutnya adalah evaluasi kualitatif. Nah, kalau ini dia kebalikan dari evaluasi kuantitatif. Evaluasi kualitatif ini biasanya dikatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat,
sangat baik, sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Evaluasi ini atau evaluasi kualitatif tadi dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, dalam raport kurikulum Merdeka hari ini, dia menerapkan ini ya, evaluasi kualitatif. Di sana dia ada seperti ungkapan. Nah, kalau dia memenuhi standar minimum, nah bisa juga dia dikatakan sangat baik, mungkin baik. Nah, jika dia kurang, belum mencapai, bisa dikatakan dalam bentuk ungkapan kurang, sangat kurang. Nah, bisa juga tadi dia sangat memuaskan, dan kurang memuaskan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke teknis evaluasi menurut teknisnya. Nah, jenis evaluasi menurut teknis. Nah, kalau ini secara pelaksanaannya ada 2, yaitu berupa tes atau non-tes. Nah, kalau dia bentuk tes, teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Sedangkan kalau non-tes, biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Bisa dilakukan dengan pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Nah, kalau tadi tes, dia seperti yang kita lakukan di sekolah. Tes bisa dia dalam bentuk pilihan ganda, esai, nah seperti itu ya. Kalau tadi non tes. Nah, oke. Berikutnya kita masuk ke bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, kita perhatikan di layar PPT ini. Bentuk evaluasi pembelajaran ini ada 5. Yang pertama dia berupa portofolio. Yang kedua ada berupa produk. Yang ketiga secara tertulis. Yang keempat performance. Dan yang kelima adalah proyek. Oke, untuk lebih dalam lagi kita akan belajar untuk pertemuan ke minggu depan ya. Semua materi dari evaluasi pembelajaran pada hari ini. Mungkin nanti jika ada yang kurang mengerti dapat ditanyakan melalui WhatsApp atau mungkin juga melalui grup yang kita gunakan, di mana saja yang belum mengerti ya. Saya rasa tadi dari pemaparan yang saya penjelasan mungkin sudah mengerti sebagian, ada juga yang belum. Nanti tuh lebih jelasnya dapat langsung ditanyakan ya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.